Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi, sharing kita mengenai, eee, khususnya pelaksanaan gedung. Kali ini topiknya kita tentang perbedaan jenis proyek gedung. Jadi ini kita sudah bahas kemarin, nah ini part 2-nya ya. Sebenarnya materinya sebenarnya nggak terlalu banyak gitu ya, tetapi ternyata kemarin 1 jam juga membahas ini juga nggak selesai gitu ya. Jadi makanya kita buat part 2-nya, jadi lanjutan yang kemarin. Jadi kalau teman-teman, belum nonton, apa namanya, sebelumnya, teman-teman bisa tonton dulu, apa namanya, nanti videonya yang sebelumnya gitu, biar nanti bisa, apa, nyambung dengan yang ini, gitu ya. Jadi kita mungkin, kali ini nanti kita akan bahas lanjutannya. Kemarin materi yang belum belum kita bahas itu tentang, yang rumah sakit ya, Pak, ya? Rumah sakit ya terakhir ya. Kemarin kalau nggak salah baru kantor, apartemen, dan hotel ya kalau nggak Iya. salah. Nah ini mungkin kita bisa mulai, untuk lanjutan bahasan selanjutnya, Pak. Mungkin nanti Oke, saya agak nambahin agak banyak tentang rumah sakit kebetulan, boleh. eee, Punya pengalaman rumah sakit ya? iya 2 kali Nah, project di rumah sakit, Pak. ya ini boleh, bagus. Iya, Oke, siap. ini yang share Monggo. Mas Budi apa saya sih? Ini Mas Budi ya? sudah ini tinggal Oh nanti sudah ya? di slide navigatornya dilanjut aja, Pak, yang depan itu, Pak. Slide navigator. Oke. Ya, bawahnya kan itu ada tanda panahnya, diklik aja. Oh sorry, ntar dulu. Ini saya fullkan dulu ya. Ini sudah full sini, Pak. Udah ya, sudah mulai ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita ketemu warahmatullahi lagi ya di diskusi atau ngobrol-ngobrol santai kita tentang dunia konstruksi, terutama konstruksi bangunan. Ya, kemarin kita sudah coba membahas ya terkait dengan karakteristik ya untuk bangunan high rise building, untuk peruntukannya kantor, apartemen, hotel. Nah, sekarang yang agak lebih spesifik rumah sakit. Nah, rumah sakit walaupun tidak tinggi-tinggi banget, tapi dia juga masuk kategori high class building karena juga ada beberapa juga ada yang lebih dari 10 lantai ya. Oke, secara ini saya karakteristik ya. Jadi rumah sakit itu eh, ada dua kondisi untuk rumah sakit ini. Kondisinya kalau pekerjaan tadi kantor ya, apartemen maupun hotel, biasanya bangunan baru. Bangunan baru dari nol ya, entah itu bangunan yang sudah ada existing terus dirobohin terus bangun baru, atau mungkin tanah kosong terus bangun baru. Jadi tidak ada aktivitas manusia ya yang ada di pekerjaan high rise building tersebut. Sehingga full betul-betul lingkupnya lingkup proyek. Namun di rumah sakit ya untuk pembangunan rumah sakit itu karakteristiknya agak beda. Ada yang memang bangunan baru itu memang ada ya. Bangunan sama sekali mungkin buka lahan terutama beberapa dari divisi gedung utama karya ada pembangunan rumah sakit di beberapa di daerah ya, ada di Manado, banyaklah beberapa tempat, itu kebetulan tanahnya kosong. Namun pernah juga kita jumpai pembangunan rumah sakit yang existing-nya masih beroperasi. Nah, itu kan perlu perlu penanganan khusus ya, karena otomatis itu operasional dari rumah sakit tersebut tetap berjalan, nggak bisa berhenti karena memang kan dia juga terus melayani dan lain-lain dan lain-lain. Itu saya pernah mengalami di rumah sakit MMC ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di mana di HR Rasuna Said itu ada MMC. Kebetulan sebelahnya kita membangun bukan bukan kita bangun rumah sakit, kita membuat apartemen. Apartemen.
Cuman kebetulan sebelahnya rumah sakit. Peruntukannya nanti apartemen itu sebagian memang digunakan untuk bangsal rumah sakit, sebagian lagi untuk penginapan keluarga ya, keluarga pasien itu digunakan di gedung MMC itu, di rumah sakit MMC ada, gitu. Nah itu kita mengerjakan apartemennya, terus ada connecting-nya ke rumah sakit existing. Sehingga kita perlu treatment khusus, pendekatan proteksi ya, proteksi kebisingan. Kita nggak bisa itu bekerja lebih dari jam 10 karena nanti jelas sangat-sangat mengganggu pasien yang sedang istirahat. Sehingga aktivitas-aktivitas konstruksi yang berbunyi ya, yang menghindari bunyi-bunyi yang keras itu betul-betul kita hindari. Ya, jadi betul-betul dimaksimalkan di waktu-waktu yang memang memungkinkan kita bisa melakukan aktivitas yang menimbulkan kebisingan atau suara itu bisa dilakukan di jam-jam yang memang jam-jam operasional keseharian ya dari jam 8 sampai jam 6. Untuk malam biasanya tidak begitu direkomendasikan atau tidak diizinkan oleh pihak rumah sakit dalam aktivitas pekerjaan bangunan. Ya, jadi betul-betul memang harus dijaga ya. Ini buat teman-teman nanti kalau yang misalkan bekerja di rumah sakit ya, untuk pembangunan rumah sakit, itu nanti masih akan ada banyak sekali dan sering sekali akan melakukan koordinasi seperti ini ya, koordinasi untuk keterkaitan dengan treatment alur akses ya, pemindah. Kadang kan bisa mobile ya, bisa pindah-pindah ya, aksesnya berganti-ganti. Dan rekanan kita ya, owner kita biasanya, mohon maaf ini para dokter kan, biasanya kan ownernya dokter ya, yang berlatar belakang kesehatan yang tidak begitu paham dengan dunia konstruksi. Nah ini kita juga dituntut ya buat teman-teman yang berlatar belakang teknik, jangan teknik sentris banget ya, kita harus juga bisa menerjemahkan kalimat-kalimat kita, bahasa-bahasa teknis kita yang juga bisa dipahami oleh orang-orang yang di luar keteknikan seperti kita-kita ini. Jadi orang-orang umum, orang-orang awam pun bisa paham apa yang kita maksudkan sehingga komunikasi itu bisa nyaman, bisa tersampaikan dengan baik. Ini juga jadi pelajaran ya. Ini perlu dilatih buat teman-teman nanti yang berkecimpung di dunia konstruksi, yang kebetulan di ownernya atau pengawasnya itu tidak berlatar belakang teknis, sehingga perlu ada penambahan narasi-narasi untuk bisa akhirnya menjelaskan apa yang dimaksud sehingga mereka menjadi paham. Ya, itu PR ya, teman-teman lah yang masih muda ini nanti bisa sering belajar, nanya sama senior-senior seperti apa. Selanjutnya karakteristik di rumah sakit itu tuh banyak sekat-sekat ya, karena seperti teman-teman suka lihat ya, ada ruang-ruangnya kecil-kecil. Jadi terkait dengan tergantung fungsional ruangannya. Jadi macam-macam, ada yang buat IGD, ada pemeriksaan kadang-kadang tidak begitu permanen sekat-sekatnya, ada beberapa yang cuma sekat-sekat cuma partisi-partisi yang movable ya, bisa dipindah, bisa dibuka, bisa itu kadang-kadang seperti itu. Ini tergantung desainnya juga sih. Jadi memang banyak sekat-sekat yang tidak seragam seperti kalau pembangunan hotel, apartemen, dan kantor itu kan kita sudah tahu ya ukuran-ukurannya lebih seragam. Kalau ini rumah sakit lebih variatif, tidak mesti ruangannya itu sama. Ya, itu. Dan lagi terus banyak ruang-ruang khusus ya, seperti yang ruangan operasi itu ada perlakuan khusus, ada perlu nanti mungkin Mas Budi nanti akan jelaskan keterkaitan detailnya ya, tentang ruang operasi, ruang X-ray. Terus lantainya juga kebanyakan tidak menggunakan keramik ya, jarang sekali ya untuk penyambung. Biasanya mereka epoksi atau vinil itu langsung tanpa sambungan, terus juga sangat-sangat atau jarang sekali kita jumpai siku. Jadi memang betul-betul menghindari siku ya. Curve lah rata-rata lengkung gitu ya, sudutannya tidak tajam. Nah, sudutannya tidak tajam sehingga mungkin nanti tidak membahayakan ya untuk pasien, misalkan dari jatuh atau seperti tidak terbentur sehingga tidak membahayakan lain. Dan lagi juga untuk keterkaitan maintenance untuk ngepel dan menyapu itu mungkin akan lebih memudahkan kalau misalnya kondisi-kondisi kalau sudut itu kan jadi ada potensi dia akan menyimpan kotoran mengendap di situ, dan itu dikhawatirkan nanti akan menyimpan bakteri, kekhawatirannya itu.
Oke ya. Terus juga banyak instalasi-instalasi khusus, terutama mechanical electrical ya. Ada gaskol, ada instalasi air panas, ada air limbah, ada HEPA, macam-macam. Nanti lebih detailnya dengan Mas Budi nanti akan jelaskan. Secara karakteristik rumah sakit kira-kira itu. Jadi lebih lebih unik ya, lebih unik pekerjaannya juga perlu sangat-sangat kehati-hatian karena posisi-posisi keterkaitan dengan instalasi-instalasi tadi juga menyesuaikan dengan desain ruangan. Kira-kira itu. Mungkin Mas Budi mau tambahkan, silakan. Ya, siap. Terima kasih Pak Wisnu. Kebetulan saya juga ada pengalaman untuk di proyek rumah sakit gitu ya. Dulu kebetulan pas proyek 2 kali ada proyek rumah sakit gitu ya. Mungkin tadi yang ya memang di rumah sakit itu agak unik dibandingkan bangunan lainnya karena memang banyak hal-hal khusus yang harus diperhatikan di rumah sakit. Tadi seperti yang sampaikan Pak Wisnu tadi, kalau bangunan baru itu sebenarnya untuk pembangunannya nggak terlalu masalah, tetapi kalau biasanya kalau ada bangunan existing itu akan jadi cukup agak jadi ribet juga. Pertama, biasanya kalau gedung existing-nya itu sudah fungsional, itu ada pasiennya, terus banyak alat-alat rumah sakit kayak gitu, itu biasanya tidak memperbolehkan adanya getaran kayak gitu. Jadinya metode waktu pelaksanaan bangunan yang baru di rumah sakit existing itu juga harus diperhatikan. Eee, pengal Pernah itu yang dari Wika, itu ketika ada proyek Boromeus itu akhirnya tidak bisa mengerjakannya in situ. Jadinya harusnya akhirnya pakai precast, full precast gitu, Pak. Termasuk dinding basement-nya itu mereka combine dengan precast, Pak. Jadi di wall-nya itu pakai precast juga. Karena ya itu, kalau kebisingannya itu mereka harus perhatikan gitu. Terus biasanya debu juga kan kalau kita proyek mau nggak mau pasti ada debu. Nah ini, apa namanya, penanganan debu itu juga di rumah sakit existing itu juga harus diperhatikan juga. Jadi, harus ada blower-nya, dibuang ke mana, kayak gitu. Itu juga, eee eee, terus jam itu biasanya juga nggak bisa leluasa, jam-jam istirahat juga nggak bisa kerja, kayak gitu. Malam juga nggak bisa lembur, kayak gitu. Jadi, itu bagi teman-teman di proyek rumah sakit khususnya yang untuk rumah sakit existing, itu sangat, diperhatikan sekali. Pernah dulu, cuma bangun, 3 lantai gitu ya, Pak, tapi di tengah, tapi di RSCM, Pak. Wah, ini rame itu. Nah, itu juga, wah, setengah mati, biayanya jadi tinggi sekali karena kan harus Ya. lansir kayak gitu-gitu, nggak bisa pakai alat berat kayak gitu. Ya itu teman-teman harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Terus tadi banyak ruangan-ruangan khusus gitu ya, jadi rumah sakit ada ruang operasi, ada ruang X-ray, ada ruang, eee, apalagi ya, ICU gitu ya. Nah, X-ray itu kadang karena dia pakai alat untuk X-ray-nya itu dia kan ada, apa namanya, apa ya namanya yang, radiasi, Pak, biar dia Insulation ya, pakai radiasinya insulation nggak nggak dia pakai keluar dia? iya, itu kadang kalau dulu saya pernah, ada yang, cuma dinding biasa tapi dilapis timbal, Pak. Hmm. Dilapis timbal, jadi timbalnya itu berat banget gitu, jadi dia berapa Ya. mili gitu dan itu berat banget. Hmm. Terus kalau pernah juga saya ngerjain itu semuanya ini, Mbak, dindingnya Hmm. dindingnya itu dibeton semua, jadi kayak Hmm. bunker. Hmm. Jadi ini bunker, terus dilapis timbal lagi. Hmm. Nah, yang repot lagi dulu diminta bahwa ketika dipasang timbal itu diyakinkan bahwa radiasinya nggak keluar. Wah, Hmm. itu ngetesnya gimana? Ada pengetesan khusus berarti ya? Iya, jadi waktu itu kita harus ke ini, Pak, ke Batan, Pak. Hmm. Jadi Bagian kebetulan nuklir ya? waktu itu, apa namanya, di Jogja, jadi Batannya dekat gitu, kalau Oh, iya iya kan iya iya. susah juga gitu. Jadi Hmm. memastikan itu, apa Radiasinya ya? namanya, timbalnya sudah dipasang sudah benar dan nanti,
radiasinya nggak keluar, Iya iya. itu gimana, kan itu yang jadi repot juga gitu. Terus Mhm. di ruang operasi itu yang khususnya itu biasanya, sistem penghawaannya, Pak, itu juga Mmm. khusus dia. Jadi dia, apa namanya, dia sistemnya pakai HEPA gitu, jadi dia kan Mhm. harus steril terus ya, Pak, ya. Mhm. Jadi, apa namanya, di ruangan itu, biasanya operasi itu khusus, sistem, instalasi AC-nya khusus, terus cat-nya juga khusus biasanya. Mhm. Cat-nya khusus, terus nanti pintu-pintunya juga biasanya pintu khusus, Pak. Jadi dia Mmm. ada pintu baja gitu, tapi, Mhm. khusus untuk ruang operasi. Jadi dia nggak ditempel tangan, dia biasanya buka harus pakai siku gitu, Siku ya. atau dia biasanya otomatis gitu. Ada yang Mhm. otomatis, kalau manual pun nggak boleh dipegang tangan, harus pakai siku. Mhm. Terus di, apa namanya, kayak wastafelnya setelah operasi itu juga biasanya khusus, jadi nggak bisa pakai tangan, dia juga pakai siku. Terus Mhm. ada di situ ada instalasi air panasnya juga biasanya, kayak gitu. Pembuangan pembuangan, apa ya, air kotornya yang dari ruang operasi biasanya juga khusus, ada instalasi khusus, dia nggak nyampur dengan, instalasi air kotor lainnya juga gitu, Pak. Mhm. Jadi Itu berarti ada vendor-vendor khusus keterkaitan instalasi sama equipment-equipment-nya gitu ya? Koordinasi dengan kita iya. kontraktor utama ya? Equipment-nya iya, cuma biasanya ini, Pak, apa namanya, untuk mechanical elektrikalnya ya biasa, cuma Mhm mhm tapi mhm. biasanya orang-orang yang vendor yang biasa mechanical, yang biasa ngerjain rumah sakit, dia juga Iya. udah paham gitu. Mmm. Sebenarnya nggak terlalu khusus juga, cuma memang Mhm. instalasinya memang dibuat beda kayak gitu, Pak. Ya, Mmm. jadi kan, eee, ada instalasi gas juga kan, Mhm. itu kan biasanya dia pipanya kan berbeda juga Iya jenisnya, iya. kayak gitu. Lah itu biasanya, tersendiri. Jadi instalasinya ME-nya jadi agak lebih ribet juga, jadi Mhm. banyak gitu, itu. Untuk waktu pelaksanaannya dibanding dengan pengerjaan apartemen atau hotel atau kantor, instalasinya sama atau perlu ada sekuen tertentu itu dia ketergantungan dengan yang lain-lain kira-kira atau gimana? Iya, ketergantungannya jadi agak lebih banyak kan, Pak. Mhm Artinya karena mhm. itemnya untuk ME-nya kan jadi lebih banyak biasanya, Iya Pak. iya Nah, iya. itu kayak instalasi dia kan, kalau ini di ruang rawat inap ada nurse call-nya, ada Mmm, mhm. instalasi gasnya juga Mhm kayak mhm gitu. mhm. Nah, itu, dia gas kan nggak boleh nggak boleh ada, apa namanya, kebocoran. Nah, itu Mhm kan mhm juga harus mhm. apa namanya, sebelum nutup harus dites dulu bahwa tidak ada Mhm. kebocoran, jadinya kan Mhm juga mhm. nunggu juga kan, Pak. Iya 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 Jadi iya. nggak bisa langsung juga gitu. Mhm mhm. Nah, terus mungkin yang khusus lagi ya tadi, lantai. Jadi Mmm. karena kenapa, kebanyakan sebenarnya apalagi, rumah sakit besar itu sudah nggak pakai keramik gitu ya, karena mereka menghindari adanya, sudutan atau pertemuan gitu, Pak. Karena dikhawatirkan di pertemuan atau celah-celah itu nanti akan, tersimpan kuman kayak gitu-gitu, Mhm mhm. bakteri kayak gitu. Makanya biasanya, eee diharapkan kebanyakan pakai vinil atau bahan lantainya epoksi gitu. Mhm mhm. Nah, tapi dulu saya pernah salah juga, epoksinya ini Mmm. kan biasanya harusnya itu untuk lantai biasanya harusnya self leveling gitu ya. Kalau dulu Mhm. saya pakainya, pakai coating gitu, Pak, jadinya Oh, iya gitu. gelombang ya, Iya, khasnya jadi ya? gelombangnya kelihatan banget kan, kita Mhm mhm. mau, karena ini jadi ini ya, Pak, apa namanya, jadi memang jadi perhatian juga, jadi agak Mhm repot juga mhm. untuk pekerjaan epoksi ini, khususnya kan Iya. kalau kita, epoksi biasanya, kalau bangunan kan dia di lap-lap Iya. kecil gitu ya, kalau ini kan Mhm. kadang dulu Luas kan semua sekarang. lantai gitu, Pak. Nah, Mhm. ini kan penanganan untuk kita mau finishing, lantai ketika ngecor kan nggak bisa juga, karena kan Iya. kita masih Masih di ngecor atasnya, iya. Bisa atasnya rusak lagi itu kan, nanti. Pak. Jadinya kan Mhm. finish-nya hampir kayak cuma di trowel aja. Iya iya iya. Jadi itu juga nggak bisa maksimal, dan itu, Mhm. pasti kan ketika bongkaran begesting banyak yang rusak kan, jadi Mhm mhm. perbaikannya juga banyak juga. Jadi Iya iya iya.
maksudnya jadi beberapa kali gitu, Pak. Iya, iya, iya. Mungkin ya akhirnya dikerjakannya nanti begitu pekerjaan struktur sudah selesai dibarengkan dengan pekerjaan finishing resiko Semua ini. pekerjaan selesai, baru Mhm. kan akhirnya pekerjaan lantai epoksinya terakhir kan, Pak. Nah, iya, Semua iya, proses sudah betul. selesai baru dikerjain Iya. belakangan. Ya Nah itu ya itu kan salah satu keunikan ya, iya untuk apa, perlu nanti teman-teman lain juga yang berkecimpung di apa, nanti proyek-proyek rumah sakit, harus pintar-pintar ngatur strategi nih ya, terkait iya dengan sekuen ya. iya Apalagi kalau nanti waktu pelaksananya sudah ditetapkan, udah nggak bisa molor-molor ya, itu kan berarti kan harus ada mana yang harus didahulukan ya, itu harus planning-nya harus tajam itu ya. Harus pintar juga, harus banyak diskusi sama teman-teman terutama mendapatkan informasi sebanyak mungkin keterkaitan dengan metode kerja nanti yang dilakukan oleh para vendor, ya, keterkaitan sekuen, ketergantungan dengan lain-lainnya sehingga si planning-nya ini nanti bisa mengaplikasikan dalam rencana kerjanya itu dengan baik, tidak terjadi tumpang tindih. Gitu kira-kira. iya, sama biasanya juga kan, banyak equipment-equipment ya Mhm. di apa, di rumah sakit gitu ya, Pak, ya. Jadi Iya, iya. beberapa kan, yang itu harus impor dari luar negeri gitu. Kalau Mhm, sekarang mhm. mungkin, sudah banyak ya. Kalau dulu Iya, zaman saya dulu itu railing aja itu, speknya itu harus datang dari Amerika khusus gitu, ya. Pak. Nah itu Mmm, juga kan, repotnya itu kan, kita ordernya itu kan butuh waktu, terus nanti kan betul. kita juga apa namanya, spare-nya kan juga kalau terlalu banyak rugi juga kan, Mhm. kita dihitungnya kan per meter pamanya railing kayak Benar. gitu. Tapi kalau Wah, kurang, biasanya nggak mungkin pamanya ada kepakai yang nanti kan ya, tepat lagi iya, lagi itu speknya. jadi agak repot juga. Iya, iya. Tapi sekarang mungkin ada beberapa banyak materi apa namanya, dari Cina juga sudah bagus-bagus gitu, Pak. Mhm. Gitu. Ya mungkin sekarang nambah kecanggihan ada BIM ya, itu banyak sekali menolong ya, untuk Iya dengan desain perencanaan untuk pelaksanaannya bisa lebih lebih iya presisi, lebih detail kan. Harapannya mesti kan generasi saya dengan generasi sekarang beda lah ya. Ini saya sudah mau landing, teman-teman ini baru mau ini dengan berbagai macam apa, dinamika perkembangannya metode kerja segala macam, mestinya akan lebih baik dan bisa lebih cepat, kira-kira gitu. iya, terus biasanya di rumah sakit dia menghindari adanya pertemuan yang siku gitu, makanya Mhm, dibuat mhm, curve gitu lah. Jadi mhm, kadang membuat curve itu repot juga. mhm, Kalau seumpamanya lantainya epoksi, ketika itu mhm. kita harus bikin curve ke dinding itu, Pak, kan jadi repot itu, Pak. Jadi Iya, itu tiap curve-nya kali bisa berapa? 15 senti kali ya naik ya? Apa sampai 20 iya, kira-kira Pak. curve-nya? Kayak sebenarnya kayak ini sih, Pak, kayak apa namanya, plin aja. Cuma kan Plan di plinnya dia mhm. dia kita harus bikin curve gitu kan, Pak. Iya, iya, Kalau iya, di iya. epoksi kan berarti kan kita harus bikin curve-nya dulu kan, Iya, Pak. harus jadi curve dan Kalau curve-nya tuh kalau biasanya vinyl kan sudah ada plinnya yang iya curve itu, tinggal jadi kita ngikutin aja tinggal ya. pasang. Tapi Iya, kalau epoksi kan kita harus bikin itu jadi repot lagi itu, Pak. iya. Kadang bikin curve-nya juga PR sendiri tuh, menyatu dengan beton langsung atau tambahan, ya Iya, kalau betonnya kan betul, siku aja Pak. kan, atau tambahan apa, adukan, nah itu nanti jadi Iya. PR tersendiri itu. Ya monggo nantilah sambil sambil ambil Ya itu jalan terus nanti bisa paling menemukan nanti metode yang kalau pas. di rumah sakit banyak ininya, banyak apa namanya, instalasi MEP-nya, jadi Mhm, memang harus diperhatikan, nah itu biayanya cukup tinggi juga gitu. iya, Terus mhm, perlu diperhatikan juga tadi yang apa namanya, instrumen-instrumen di rumah sakit cukup banyak kayak di X-ray mhm, gitu kadang mesinnya besar-besar, itu kadang kita bikin bangunnya, tetapi kadang waktu memasukkannya itu jadi repot juga. mhm, mhm. Karena kan tadi Pak, kadang, lantainya umpamanya kita epoksi sudah jadi atau vinil sudah jadi, lah Masuk equipment memasukkannya luka, besar itu kadang kan harus pakai apa namanya, eee, forklift, ya forklift itu kan jadi ya repot juga. ngerusak itu nanti malah akhirnya jadi epoksi ulang kayak Ya gitu-gitu. itu Perlu Pak. diladasi pakai triplek atau segala macam. Nah itu Ya, ya, ya. hal-hal yang kayak gitu Dinamikanya juga proyek lah harus itu. dipikirkan juga gitu Pak. Ya, ya. Ya paling Oke, sudah itu cukup terus tambahannya gitu? iya, paling ya tadi cat-cat gitu dia ada Hmm. spesifikasi khusus, ada Khusus beberapa tempat antibakteri ya itu yang biasanya ya harus catnya ada cat-nya itu antibakteri. masing-masing gitu, Hmm. ada yang antibakteri, atau apa gitu, ya. Iya, iya, iya.
Oke, mungkin Oke, kita lanjut ya. ya, Kita lanjut. Ini tadi sudah karakteristiknya, jadi sekarang mungkin ini eh, ringkasannya. ya ini ringkasan dari tadi kita kemarin di part 1 sama sekarang ini di part 2 ya dari beberapa kondisi tadi, karakteristik kantor, apartemen, hotel maupun rumah sakit, kita sudah bisa mengklasifikasi atau merumuskan lah ya, merangkum, meresum dari apa yang tadi kita bahas di part 1 dan part 2 ini. Jadi kalau secara prinsip sama ya, secara struktur bangunan tuh ya sama, dia pakai struktur beton atau struktur baja, tidak ada yang berbeda secara perlakuan konstruksi. Dia mungkin juga menggunakan sama rah fondasi, mungkin pakai pile cap, mungkin pakai juga bisa dilakukan dengan metode bottom up atau top down juga bisa, nggak ada masalah terkait dengan itu. Jadi secara prinsip penggunaan pekerjaan konstruksi atau strukturnya itu empat kombinasi empat kriteria tadi itu bisa sama ya, namun mungkin ada beberapa perbedaan karakteristik dari beberapa itu juga tapi tidak begitu signifikan ya. Secara untuk orang-orang konstruksi ya mungkin agak lebih spesifik, mungkin orang-orang konstruksi akan banyak sedikit berpikir untuk pembangunan mall ya. Biasanya itu ada balok-balok panjang ya, bentang antar kolom itu jaraknya jauh ya, bisa jadi dia nanti memakai balok-balok post tension, mungkin kombinasi dengan baja itu mungkin agak agak sedikit perlu treatment terkaitan dengan pekerjaan strukturnya. Oke, kira-kira itu perbedaan 4 high crash building yang sudah kita bahas sampai Mungkin dengan saya saat ini. nambahin juga untuk terkait itu, mungkin seharusnya, harusnya di dalam peraturan untuk perencanaan ya mungkin, rumah Mhm. sakit itu kan sebenarnya, bangunan yang harusnya paling terakhir rusak ketika terjadi gempa gitu ya. Betul, betul. Cuma kenyataannya di Indonesia ini ketika terjadi gempa malah rumah sakitnya Malah banyak rumah yang sakitnya rusak hancur duluan duluan ya? gitu ya. Ya, jadi maksud saya juga karena, maksudnya orang-orang yang di rumah sakit itu adalah orang-orang rentan dan itu adalah, ketika terjadi musibah atau bencana itu Mhm, sebenarnya tempat untuk evakuasi, tempat untuk apa namanya, pengobatan orang yang sakit. Jadi teman-teman seharusnya untuk di rumah sakit teman-teman harus lebih ekstra ya, gitu. mhm. Yap, mungkin itu Pak, bisa lanjut. Oke, oke tadi sudah ditambahkan oleh Mas Budi. Kita lanjut lagi ya. Tadi udah kita resume dari ini secara resume secara beberapa spesifik ya. Secara fungsi utama nih, fungsi utamanya dulu. Untuk kantor tadi ya sudah resume tempat kerja ya dan aktivitas untuk perkantoran ya, seperti kalian juga mungkin yang sekarang kerja di kantor ya, gitulah fungsi utamanya memang buat aktivitas kantor ya, aktivitas pekerjaan dan lain-lain. Sementara untuk apartemen ya fungsi utamanya itu untuk hunian individu. Bahkan mungkin dengan fasilitas ada beberapa fasilitas yang digunakan secara bersama seperti gym, mungkin ada kolam renang atau mungkin fasilitas-fasilitas umum dan fasosnya ya, mungkin ada beberapa apartemen yang ada seperti itu. Sementara mall adalah tempat komersial ya untuk transaksi jual beli, ada toko, hiburan dan lain-lain. Sekarang mungkin sudah mulai terjadi pergeseran menjadi semacam objek wisata ya, one stop shopping lah di situ. Jadi bisa mall tuh nggak cuman sekedar berbelanja, tapi juga menjadi tempat rekreasi bagi keluarga karena kebutuhan mulai dari bapaknya, ibunya, anaknya, kakek, nenek semua dicukupi di mall. Sementara hotel ya seperti fungsi utamanya memang juga sebagai buat akomodasi tamu dengan fasilitas khusus ya mungkin ada karena berbeda bintang-bintang, ada bintang 3, bintang 2, berbagai macam kriteria kelebihannya masing-masing. Sementara rumah sakit seperti kita ketahui jadi tempat pelayanan kesehatan dan medis untuk para pasien yang memang membutuhkan sarana prasarana untuk memulihkan kesehatannya. Nah, secara fungsi utama ini, jadi lima kriteria ini ya kondisinya seperti ini secara fungsi utama. Selanjutnya keterkaitan dengan tata ruang. Nah, tata ruang kalau kantor banyak ruang terbuka ya. Karena tadi saya bilang di awal kita cuma di area koridor saja untuk finishingnya, jadi terbuka bare konkret ya. Jadi banyak mereka bisa
menggunakan sekat-sekat ruangannya menggunakan partisi, bisa partisi kaca, bisa partisi gypsum, bisa banyak partisi. Sekarang sudah banyak kombinasi-kombinasi material yang bisa digunakan untuk sekat-sekat ruangan. Nah, sementara tata ruang di apartemen, unit-unit hunian ini dengan pembagian jelas ya, biasa untuk area publik seperti lobi, fasilitas bersama tuh memang sudah ada tersendiri ya, bisa lobby lift itu bisa penggunaannya memang terperuntukkan untuk bersama. Sementara mall, ya tadi ya, sudah disampaikan ruangannya besar ya, tanpa kolom, bisa jarak-jaraknya jauh-jauh, ya untuk toko, jadi mereka kan nggak mungkin ada banyak kolom, jadi agak-agak jauh, sehingga mereka kan secara konstruksi baloknya juga panjang-panjang, ya mungkin ada post tension dan lain-lain. Ya, secara peruntukan tata ruangnya itu lebih luas. Terus ada area loading dock juga biasanya ya, buat kedatangan stok-stok barang ya, untuk bisa ngedrop ke masing-masing toko yang memang ada di dalam mall tersebut. Dan biasanya parkirnya luas karena memang diharapkan untuk bisa menampung banyak orang untuk bisa masuk ke situ ya. Beda dengan kantor atau apartemen, kondisi bagian parkirnya tidak begitu banyak, tidak sebanyak mall. Untuk hotel, kombinasi kamar tamu ya, area servis dan sebagainya seperti restoran dan spa untuk keterkaitan dengan tata ruangan, fungsinya masing-masing juga ada tergantung dengan klasifikasinya ya, bintang 3, bintang 4, atau mungkin ada bintang 5, mungkin berbeda-beda. Ada yang mungkin kolam renang tuh udah masuk kriteria bintang 4 ke atas, ya mungkin bintang 3 belum ada kolam renang. Kira-kira seperti itu. Terus untuk rumah sakit, tadi sudah dijelaskan ada pembagian, ada untuk ruang pasien ya, ada ruang operasi, ada lab, ada fasilitas medis dan lain-lain. Banyak hal terkaitan kebutuhan tata ruang untuk rumah sakit. Itu pembagian terkaitan dengan tata ruang. Sementara dari struktur bangunannya ya, secara struktur kalau kantor biasa rigid ya, struktur kaku, biasa frame biasa dalam perhitungan SAP atau ETAP itu memang biasa digunakan untuk pembangunan perhitungan perkantoran ya, apartemen, terus segala macam digunakan dengan perhitungan seperti itu. Ya, floor loadnya sedang ya, nggak begitu berat. Sementara apartemen juga nyaris serupa ya dengan kantor, jadi bebannya mungkin lebih banyak tambahan partisi-partisi ya, karena kalau di kantor open ya, biar konkret, plong saja. Untuk apartemen ada penambahan beban untuk dinding di antar unitnya, itu biasa jadi ada perhitungan tersendiri. Sementara mall ya, floor load-nya besar ya, karena memang luas juga ya, mendukung beberapa banyak toko ya, terus juga eskalator ya, span strukturnya juga panjang, jadi tanpa kolom tadi memang agak bentang lebar juga, nanti mungkin ada perhitungan tersendiri terkait nanti larinya ke tebal slab maupun kombinasi dari balok strukturnya. Sementara hotel hampir sama juga ya, beban strukturnya sedang aja karena memang sama seperti dengan apartemen dan kantor. Penyusunan pada fasilitas kolam renang mungkin ada tata kelola sendiri ya, bisa jadi ada kolam renang yang memang ada yang ditaruh di roof, ada yang taruh di mezanin, macam-macam. Bahkan ada di dalam lantai sendiri, ada di dalam ruangan tuh ada juga kolam renang. Hingga perlu perhitungan sendiri ya terkaitan dengan beban kolam renang tersebut, perlu ada nanti perhitungannya. Sementara rumah sakit beban strukturnya tinggi ya, ini mendukung peralatan cukup berat. Ya, ini perlu sekali diperhitungkan ya dengan baik di sisi perencanaan strukturnya. Jadi pastikan sudah mendapatkan informasi keterkaitan beban yang nanti akan diterima ruangan tersebut atau lantai tersebut untuk ruang apa. Ya mungkin nanti buat ruang ini tanya alatnya nanti apa, kira-kira butuh beban berapa, sehingga keterkaitan dengan desainnya, strukturnya nanti bisa menopang. Terus terang saya pernah mengalami kejadian ada perencana itu salah asumsi ya, salah asumsi harusnya 240 ton, dia pikir 24 ton, nah, sehingga ada kekurangan, padahal harus menopang 240 ton, sehingga harus ada modifikasi di strukturnya. Tapi alhamdulillah bisa terpecahkan.
Itu tadi struktur secara MEP ya, atau mechanical, electrical, dan plumbing kantor pakai sistem HVAC ya, terpusat biasanya dengan fleksibilitas pembagian zoning, banyak outlet listrik karena ruangan-ruangannya kan per kamar-kamar ya. Sementara di apartemen sistem plumbingnya lebih banyak untuk kebutuhan hunian, biasanya kan butuh toilet, kamar mandi itu agak lebih sering dibanding dengan kantor ya. Kantor kan cuma peruntukannya di jam-jam kerja saja ya, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Setelah itu kan dia kosong. Kalau apartemen, aktivitas itu hampir 24 jam digunakan untuk penghuni apartemen. Sama untuk yang ini juga HVAC juga, teman, dia per unit ya, tidak center. Ada juga sih yang sistem center juga bisa juga dilakukan tergantung dari apartemen-apartemen di desain awalnya. Sementara yang mall sistem pencahayaan biasanya khususnya untuk toko ya, dia bisa perlu pencahayaan khusus, terus HVAC juga, dan sistem plumbingnya terpusat. Di hotel sama sistem HVAC terpusat seperti di kantor ya, pengendalian suaranya untuk kenyamanan ini biasanya lebih ini ya, diharapkan bisa kedap, jadi tidak terdengar dengan penghuni kamar sebelah ya, keterkaitan dengan privasi juga. Sementara rumah sakit sama sistem HVAC, memang rata-rata kebanyakan sistem HVAC ya, tersentral akan lebih mudah, keterkaitan dengan pemeliharaan dan lain-lain, pengendalian yang lain-lain lebih mudah. Karena dengan skalanya skala besar. Khusus untuk tekanan positif dan negatif untuk ruang operasi juga perlu memang diperhatikan. Plumbing steril untuk di ruang medis, terutama memang keterkaitan kebutuhan penggunaan air ya, penggunaan air untuk cuci tangan dan segala macam. Itu perlu sterilisasi. Oke, ini untuk fasad atau kulit luar yang biasanya kita suka lihat, kita bisa membedakan mana itu kantor, mana itu apartemen, mana itu hotel ya. Nah, kalau untuk kantor biasanya banyak kaca, kayaknya dia butuh aktivitas atau pencahayaan yang cukup, bisa mengurangi pemakaian lampu ya, harapannya seperti itu. Jika memungkinkan bisa pencahayaan masuk lebih banyak, itu akan lebih baik. Sementara apartemen yang biasa kombinasi ya, antara dinding, kaca, kombinasi kaca, mungkin juga penggunaan dengan panel-panel beton juga ada di kombinasi, macam-macam. Ada yang model-model sederhana itu pakai panel-panel precast beton dengan kombinasi kaca jendela dan balkon, biasa kan seperti itu. Biasanya kalau ngelihat ada balkon itu berarti apartemen. Sementara mall fasadnya dibuat cukup menarik karena dibuat memaksimalkan, mengundang orang untuk eye-catching ya. Secara ini, wah ini boleh juga nih mallnya bagus. Jadi mengundang nanti pengunjung untuk bisa datang untuk melihat mall. Jadi dari luarnya aja sudah berkesan, pasti nanti dalamnya juga nanti akan juga menarik pengunjung. Sementara hotel ya, kombinasi nih biasanya dia juga sama seperti mall ya, perlu juga ada sentuhan-sentuhan khusus ya, jadi ada khas gitu ini hotel ini, jadi orang udah tahu tuh kalau kita hotel ini bisa ketahuan dari tampak sisi luarnya atau fasad bangunan. Sementara kalau rumah sakit itu cenderung tidak begitu banyak kombinasi ya, jadi yang penting dia fasadnya kedap suara ya, nyaman, hening, sehingga kenyamanan dari pasien itu bisa terjaga dalam proses pemulihan kesehatannya. Oke, ini untuk akses. Akses ya, biasa kantor jelas menggunakan RIP yang cukup cepat, tangga darurat sesuai standar keselamatan, sesuai standar yang memang sudah ditetapkan. Ada beberapa kantor yang juga disiapkan lift yang lebih cepat lagi, biasanya lift VIP, biasanya untuk di level-level manajemen ya, itu ada lift khusus ya, digunakan juga tidak begitu banyak dibanding dengan lift-lift yang digunakan oleh pegawai pada umumnya. Sementara apartemen lift untuk penghuni ya dan layanan terpisah biasanya, jadi buat lift barang terus ada sendiri, biasanya itu berarti tidak ber-AC biasanya. Kalau yang buat yang penghuni itu liftnya pakai AC. Sementara mall agak banyak eskalator, biasanya kan dia di void yang cukup lebar itu dia menggunakan eskalator. Juga liftnya juga kapasitasnya cukup besar karena biasanya kan pengunjungnya banyak ya. Beda dengan kalau kantor mungkin kapasitas sekitar 10-15, mungkin kalau
Di mall mungkin bisa 20, mungkin bisa masuk lebih besar lagi kapasitas liftnya. Sementara di hotel ya lift tamu dan servis terpisah sama seperti di apartemen tadi. Ya. Di rumah sakit ada khusus sih biasanya ada lift khusus pasien ya dan barang tuh biasa dipisahkan. Pengunjung juga nanti buat pemisahan agar akses kelancaran terkaitan dengan distribusi atau sirkulasi pasien dan pengunjung itu tidak berbenturan. Selanjutnya sistem keselamatan ya. Jadi untuk kantor sistemnya pakai sprinkler ya dari smoke detector ya standar lah ini memang biasa di beberapa ruangan juga kita pasang bisa untuk bisa menjaga biasanya memang sudah di perencanaan awal tuh sudah dihitung dan relatif sudah seragam ya di tiap-tiap lantai. Tinggal masing-masing nanti keterkaitan dengan penggunaan ruangan untuk bisa menyesuaikan berkaitan dengan sistem sprinkler atau smoke detector yang memang sudah direncanakan di awal. Dan apartemen ya, sistem proteksi kebakarannya untuk hunian termasuk jalur evakuasi itu lebih jelas ya karena memang relatif lebih banyak digunakan untuk aktivitas karena banyak sekali penghuninya dan digunakan selama 24 jam. Sementara di mall sistem kebakaran canggih ya, biasanya mereka membagi banyak zone ya, jadi ada pengendalian sendiri keterkaitan dengan pengendalian kebakarannya. Ada khusus biasanya nanti untuk pengendalian keterkaitan dengan fire alarmnya, fire protection-nya dan lain-lain. Sementara di hotel sistem kebakarannya dengan jalur evakuasi aman untuk tamu. Biasanya memang ada akses-akses tertentu yang memang diperuntukkan pada saat nanti terjadi mungkin ada kebakaran atau gempa dan lain-lain lebih diperhatikan karena bisa lebih cepat. Sementara rumah sakit sistem proteksi kebakarannya berstandar medis ya memang disesuaikan ya apalagi ini tadi sudah disampaikan Mas Budi karena harapannya rumah sakit ini menjadi garda terakhir ya mungkin bangunan-bangunan yang sudah nggak karu-karuan rumah sakit diharapkan tetap bisa berdiri karena untuk menopang kebutuhan terkait dengan keselamatan dan kesehatan pasien yang nanti akan datang. Oke, ini ada sedikit tambahan nih ya, koordinasi khusus ya. Jadi kalau di kantor penyesuaian tata letak untuk kebutuhan tenan tuh memang harus ada biasanya kan ada request atau permintaan masing-masing tenan tidak seragam. Ada yang kebutuhannya tidak membutuhkan space yang tidak begitu besar, ada yang cukup separuhnya saja itu perlu ada koordinasi khusus terkaitan dengan pemanfaatannya. Jadi enggak semuanya tenan kantor tuh beli satu lot misalkan seluas 100 meter, ada cuman tenan yang cuma butuh, Pak saya cuma butuhnya cuma 50 meter aja, kecil aja karena kami masih startup, masih awal sehingga tidak begitu banyak pegawai kami, itu jadi perlu penanganan khusus. Sama seperti di kantor, di apartemen juga gitu ya, penyesuaian terkaitan desain interior. Ini masing-masing unit juga berbeda-beda ya, ada yang tipe studio, ada tipe 1 kamar, ada tipe 2 kamar, ada juga tipe yang 3 kamar yang besar juga ada juga. Jadi keterkaitan dengan finishing-nya, desain interiornya, mungkin kitchen set dan lain-lain itu juga khusus. Nanti ini ada biasanya ada yang lamsam dengan harga jual, ada yang dilakukan juga terpisah. Jadi masing-masing tenan bisa melakukan penyelesaian atau finishing terkaitan dengan interiornya. Boleh itu, boleh. Ada beberapa yang memang hanya plong aja, kosongan aja, terus interior diisi sendiri oleh para tenan. Sementara di mall biasanya ini koordinasi ke tenan atau pengelola toko ya, karena tadi juga sama seperti di kantor. Cuman kalau di mall kan lebih besar ya, ada brand-brand yang memang cukup punya nama, dia punya standarisasi keterkaitan dengan luasan, dia harus minimal harus segini, sehingga nanti ada perlu perlakuan khusus. Kira-kira gitu. Sementara hotel, fasilitas servis seperti dapur, laundry, dan conference room ini biasanya ada ballroom segala macam, biasanya suka ada digunakan untuk apa namanya rapat-rapat, biasanya suka digunakan itu juga ada koordinasi tersendiri ya. Terakhir rumah sakit, biasanya koordinasi lebih detail ya, ini keterkaitan peralatan atau instalasi peralatan medis yang berat. Jadi mungkin ada nggak semua rumah sakit punya alat A gitu ya, nggak semua sakit. Jadi ada standar rumah sakit yang memang kelasnya sudah tinggi, ya ada beberapa yang sudah ada
khusus, misalkan ada yang nggak semua rumah sakit punya alat MRI, ada beberapa hanya rumah sakit besar aja yang punya MRI. Rumah sakit kecil bahkan tidak punya. Itu ada beberapa kondisi yang memang harus disesuaikan. Kira-kira itu secara overall, jadi kompleksitas proyek. Jadi rumah sakit memerlukan, bukan paling sulit, cuman mempunyai tingkat kompleksitas tertinggi di antara hotel, kantor maupun apartemen, ya, maupun mall. Jadi tadi karena keterkaitan dengan alat-alat medis tadi, alat-alat medis yang memang perlu perlakuan khusus, perlu penanganan khusus, perlu install khusus dan lain-lain. Jika perlu buat teman-teman yang kebetulan mendapatkan nanti mengerjakan proyek rumah sakit, ya, untuk coba belajar dari para pendahulunya, teman-teman sebelumnya yang sudah mengerjakan rumah sakit, tanya pengalamannya. Walaupun bisa jadi tidak sama, walaupun bisa jadi dasarnya pada saat di proyek kalian itu tidak sama dengan proyek yang ditanya, tapi paling tidak secara prinsip dasar sudah bisa ketemu. Karena proyek yang sama pun itu akan bisa jadi berbeda, tergantung nanti improvisasi dari masing-masing orang nanti dalam pekerjaannya. Karena berbeda-beda owner juga ya, berbeda lokasi, berbeda sumber dayanya, ketersediaan sumber daya, sehingga proyek itu memang betul-betul sesuatu yang unik. Ya, jadi memang walaupun dengan tipe yang sama, gedungannya ukurannya sama, ini ada di sini, yang satu di daerah lain itu kan jadi berbeda lagi. Bisa jadi ini cuma bisa selesai 2 tahun, ini mungkin cuma bisa lebih selesai malah jadi 4 tahun. Ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang sehingga harus bisa disiapkan dan dipikirkan oleh teman-teman dalam merencanakan dan juga melaksanakan pekerjaan tersebut. Oke, secara fleksibilitas ruang, mall dan kantor memerlukan desain lebih fleksibel ya untuk kebutuhan tenan, karena memang harus memenuhi, karena dia kan harus menyerap aspirasi tenan. Kalau enggak, dia tenannya nggak mau masuk, nggak mau nyewa di situ ya. Kalau banyak kok komputer lain yang mall yang dia bisa masuk, atau kantor-kantor, banyak gedung-gedung kantor yang dia bisa pilih dengan lokasi-lokasi yang juga strategis. Jadi akomodatif lah ya dari pemilik atau pengelola hotel, pengelola mall dan kantor untuk bisa menerima tenan yang sesuai kebutuhannya masing-masing. Jadi agak lebih fleksibel aja. Sementara kalau kenyamanan jelas ya, apartemen dan hotel ya memang fokus pada kenyamanan, karena memang tempat istirahat ya, tempat orang-orang, tempat buat istirahat dari kepenatan. Kalau yang mall, kantor, rumah sakit itu kan banyak sekali aktivitas. Ya, kalau apartemen dan hotel itu fokusnya sama seperti rumah sakit. Rumah sakit kan istirahatnya orang sakit ya. Kalau apartemen dan hotel itu istirahatnya orang sehat. Ya, jadi butuh kenyamanan untuk penggunanya, sehingga tata ruangnya, finishingnya bisa lebih detail, dibuat senyaman mungkin. Kira-kira itu ya pembahasan kita, Mas Budi, keterkaitan dengan perbedaan karakteristik dari beberapa bangunan high class building. Ya, ini jadi paling tidak ada gambaran lah buat teman-teman ya pada saat Anda mengerjakan hotel itu seperti ini, apartemen itu seperti ini, kantor itu seperti ini, rumah sakit seperti ini, dan bahkan seperti ini. Kira-kira itu, mungkin ada ditambahkan, Mas Budi, silakan. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Jadi memang, sebenarnya kita itu mungkin kategorinya banyak ya, jadi memang yang kita sampaikan itu hanya kita bagi menjadi 5 gitu ya. Jadi ini Ya, memang kebanyakan, kita mengkategorikannya sebenarnya lebih ke high class building gitu ya. Jadi, eee, ya sebenarnya ya banyak juga selain itu mungkin banyak kategori lain. Jadi memang ini kita hanya mengkelompokkan, project-project yang banyak yang kita kerjain umpamanya gitu ya. Jadi ya, mungkin teman-teman juga ada proyek, apa namanya, kayak kampus mungkin agak berbeda juga, tapi menurut kami mungkin itu juga sebenarnya hampir banyak kayak seperti kantor kayak gitu-gitu ya. ya, Ya cuma mungkin ada tapi yang pasti mungkin karakteristiknya juga pasti beda juga gitu. Jadi memang kita menyampaikan ini sebenarnya juga ini sebenarnya kita masih pengenalan mengenai hmm, apa namanya, gedung gitu ya. Jadi, kita itu, jadi prinsipnya kalau kita dapat project gitu, oh pemainnya pemainnya
kita dapat proyek rumah sakit nih umpamanya, atau kita itu sudah tahu kira-kira mau ngapain sih, oh rumah sakit itu kayak gini nih. Jadi seperti sudah disampaikan tadi, oh banyak mechanical electrical-nya, banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, berarti kita sudah mulai aware nih, kita nanti proyeknya mau seperti apa gitu. Jadi memang biasanya memang kita sudah, paling tidak ketika kita mau dapat proyek umpamanya dari kantor, umpamanya, oh kita mau ditempatkan atau dapat proyek di apartemen nih, kita langsung sudah ada gambaran, oh nanti apartemen itu kayak gini nih, saya harus persiapannya seperti apa, kayak gitu. Jadi sebenarnya memang kita sampaikan ini di awal, jadi teman-teman nanti harapannya ketika mau dapat sudah tahu, karena memang tadi beberapa proyek kan mempunyai karakteristik ya, mungkin nanti sama-sama pamannya mall satu dengan yang lain juga mungkin juga ada perbedaannya juga, mungkin ada hal-hal khusus di salah satu mall ini, mall lain nggak ada kayak gitu. Tapi kita hanya menyampaikan ini secara garis besar saja. Jadi paling tidak, teman-teman sudah ada gambaran terlebih dahulu ketika mau dapat proyek A, B, C, proyek apa gitu sudah. Nanti itu mau seperti apa ini, nah gitu. Jadi teman-teman bisa paling tidak ada gambaran lah gitu. Terus. Oke, mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, mungkin kita masih ada waktu ya, Pak, ya? Kita mungkin bisa Boleh. ya. Nah, ini dari Pak Iqbal. Nah, ini terkait dengan spesifikasi dinding untuk ruangan X-ray, apakah ada standar khusus untuk material pelapis dinding dan lantai agar radiasi tidak keluar kemana-mana? Nah, ini Mas Budi yang jawab ini. Dimensi apakah ada? Ya, jadi sebelumnya ini teman-teman kita bahas ini sebenarnya dengan Pak Wisnu ini adalah sebagai kontraktor, sebagai pelaksana gitu ya. Jadi sebagai pelaksana sebenarnya sebenarnya hanya melaksanakan saja semua yang tertera di dalam gambar, dalam spesifikasi gitu. Basicnya sebenarnya pelaksana itu, cuma kita juga harus punya dasar nih, apa seperti itu, gitu. Kalau pamannya paling tidak seumpamanya terkait dengan X-ray ya kita tahu SNI-nya yang mengatur itu apa sih, kayak kita baca-baca juga gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang salah di situ, kita bisa sampaikan ke owner, ke perencana bahwa ini mungkin dengan tipe alat MRI yang sebesar ini dengan tingkat radiasinya seperti ini, kayaknya timbal cuma 2 mili kurang deh, umpamanya gitu. Tapi ya kalau kontraktor hanya sebatas itu, tidak. Jadi kalau standarnya seperti apa, ya mungkin teman-teman perencana yang lebih paham seperti itu, gitu. Karena ya tadi, ada yang ya tergantung juga, sebenarnya tergantung alat yang di dalam X-ray-nya, tingkat radiasinya seperti apa. Karena saya pernah mengerjakan juga dindingnya ada yang cuma bata aja biasa, cuma terus kemudian dilapis timbal. Cuma timbalnya ada yang dua lapis gitu. Ada yang sudah dindingnya pakai struktur beton bertulang, masih dilapis timbal lagi juga ada. Saya juga pernah lihat, tapi khusus untuk ruangan apa itu dia malah dimasukkan di dalam tanah kayak basement gitu, Pak. Nah itu tebal dindingnya itu bisa sampai 1 meter. Tebal plat lantainya itu juga sampai bisa hampir 1 meter. Jadi kayak ruang khasanah di bank itu, Pak. Kayak bunker ya? Iya, itu. Tapi ya mungkin alat yang di situ radiasinya sangat tinggi sekali ya bisa ya gitu. Gak apa-apa sih, nanti ini kayak gini buat nambah ilmu juga. Siapa tahu nanti Mas Budi punya referensi konsultan atau apa yang tak punya seperti ini ya mungkin bisa diajak, bisa nanti menjelaskan ke teman-teman yang paham ya. Kalau kita nanti menjelaskan takutnya nanti nggak pas ya, ketemu nanti jadi kita kan hanya teman sebagai kontraktor, spesifikasinya begini, kita tahu metodenya, kita tinggal pasang kan gitu aja. Ya, jadi kita sebenarnya nanti
kita saat ini memang diskusinya kita lebih ke dalam, lingkup pelaksana sebagai kontraktor gitu ya. Jadi, Mhm. ya mungkin kalau terkait dengan X-ray ini kemarin, apa namanya, yang jadi perhatian itu masangnya. Jadi Khusus ya itu berarti ya? kan Tahapnya khusus ya? berat banget itu, Pak. Jadi dia harus Mmm, susah. Nah, ketika dia, kita pasang mur aja itu kan nembus, itu dia dipasang ke dinding, terus kemudian dikasih plat gitu, mhm plat mhm. strip gitu, terus dipasang, apa namanya, kayak umpamanya kita kasih skrup gitu. Nah, skrupnya Mhm. itu juga nggak boleh nih, harus ditutup lagi, skrupnya Mmm, harus tutup timbal ya lagi. di-isolation lagi ya, kalau nggak nanti Benjokannya dia itu bisa juga keluar. susah banget kayak gitu, Pak. Ada potensi dia akan keluar dari situ radiasinya, iya. Iya, Mmm, jadi ya paling saya bisa ceritanya sebatas itu. Jadi yang mhm mhm. agak ini ya pemasangannya itu agak, berat juga dan timbal ini harganya mahal sekali gitu. Mmm, Nah mhm itu mhm. juga harus diperhatikan karena kalau satu gulung gitu, nah, eee, biasanya sih ada vendor tapi mereka kan juga ngitung. Jadi kalau Iya umpamanya ini, kita kalau mau pasang sendiri kan ngitung belinya harus gulungan. Nah iya waste-nya iya. itu setelah itu untuk apa gitu, itu juga Siapa harus. tahu sekarang udah ada metode yang lebih baik, tidak Ya menggunakan mungkin timbal, bisa jadi ya. bisa Ya bisa jadi jadi juga. loh, nanti mungkin ada teman-teman yang tahu monggo loh sekalian di-share di Iya, sini, biar kita juga jadi tahu kan gitu kan iya, kalau ada yang betul, baru. Pak. Nggak apa-apa kita kan nawaitunya atau niatnya kan Iya, berbagi harapannya pengalaman, memang apa yang di pernah sini kita itu lakukan. kita kan diskusi, Pak, ya. Jadi Mhm kalau teman-teman tidak hanya kita, jadi kalau teman-teman mhm. ada pengalaman apa ya bisa diceritakan juga Iya, gitu, biar betul. nambah, apa namanya, pengetahuan untuk yang teman yang lain. Mhm mhm. Oke, ini dari Pak Christopher Aron. Nah ini, Pak Wisnu pernah ada pengalaman pakai beton SCC, Pak? Belum belum pernah. Sama, saya juga belum pernah sih, Pak, karena tidak kayak tadi, kita mungkin projeknya secara Mhm. struktur ya biasa aja Iya, sebenarnya speknya gitu. Jadi spek-spek standar sekali, nggak ada yang iya, jadi nggak khusus harus itu. harus mengharuskan pakai SCC kayak gitu ya, self Hmm, compacting konkrit gitu, karena memang pasti harganya ini kan juga berbeda kalau dengan iya, beton biasa. make desainnya juga tersendiri ini ya, sih nggak Iya. bisa juga mungkin juga nggak semua vendor atau supplier bisa melakukan ini. Ya semoga saja nanti kalau kita sudah membahas di struktur nanti kalau Ya, ada saya coba cari teman-teman yang punya ya, pengalaman, pakai SCC mhm, kayak gitu nanti bisa iya nanti sharing bisa juga ikut tuh. nimbrung sekalian ya. Iya Iya, iya. oke. Dari Pak Husin Mawardi, kalau gedung yang multifungsi yang di dalamnya terdapat apartemen, hotel, mall, bahkan ada perkantoran itu masuk kategori mana ya? Ya sekali lagi, ini sebenarnya kita tidak mengkategorikan ini bangunan apa gitu ya. Jadi sebenarnya kayak tadi, kita sebenarnya dengan mengkategorikan itu kita cuma, oh karena setiap itu punya karakteristik masing-masing kayak gitu. Jadi itu yang membuat kita harus, apa namanya, oh siap nanti projeknya ketika kita ngerjain project ini kita harus seperti apa sih gitu. Nah kalau di dalam sekarang kan ada multi use ya, apa namanya, kalau ada mixed use, kadang bahkan di dalam satu lokasi, di situ ada apartemen, hotel, mall, bahkan sekarang ada rumah sakit juga di situ Iya, gitu, iya. kombinasinya lebih kompleks ya. Berarti kompleksitasnya berarti kita Mungkin perlu kita ini, Mas Budi, undang owner-nya ya, owner yang memang ada kompleksitas seperti itu, ya, mhm, terutama untuk keterkaitan dengan perizinannya dia, terus pelaksanaannya kan berarti kan juga khusus juga itu. Wah iya menarik itu, terus terang saya belum pernah itu, kalau menghadapi seperti itu. iya, berarti kan berarti di dalam di Mhm dalam mhm. satu kompleks, satu mixed use itu banyak sekali, apa namanya, peruntukan, berarti itu Iya. kompleksitasnya sangat. Wah, kalau perlu kita undang itu project manajernya itu untuk bisa bercerita di sini ya, sharing ya. Oke. Ini dari Erik Bunga. Perencanaan beban untuk lift pada struktur Bapak. Maksudnya, ya sebenarnya kalau lift itu apa namanya, ini ya, tidak
terlalu krusial juga sebenarnya. Lift itu hanya Panjang bebannya berat. juga nggak terlalu berat juga gitu ya. Dia juga sebenarnya ya yang pasti dia harus pakai lift-nya tipe apa kayak gitu. Nah itu biasanya sudah ada spesifikasinya bebannya berapa kayak gitu. Nah nanti, eee, apa namanya, perencana perencana, khususnya perencana struktur dia tinggal memasukkan beban itu, kayak gitu. Tapi biasanya kalau beban lift biasanya cuma dimasukkan di dalam ini aja, beban Ya core ba saja dimasuk balok masuk ke dalam core lift dia ada. iya, balok atas gitu, gitu. Iya. Karena nggak nggak terlalu besar juga sih, gitu. Dia kan cuma di bracket apa relnya itu saja kan bebannya tersalur di situ. Masuk Iya, ke Pak. balok-balok Biasanya dia struktur kan ada yang untuk, apa, kayak gantungan yang paling atas ya, balok di yang paling paling atas atas. itu ya, Pak? Iya, Iya itu aja itu buat pegangannya aja. iya. Tidak begitu krusial lah itu. Masih dalam standar lah itu. Dari Pak Christopher Aron, apakah analisa lalu lintas jadi kewajiban untuk pembangunan gedung, mal, kantor? Setahu saya sih ini, Ini perencanaan ini. jadi apa namanya, ya wajib untuk, sebelum masuk perencanaan sebenarnya ini juga dia sudah harus ada AMDAL ini ya, AMDAL Lalin, AMDAL lingkungan kayak gitu. Nah itu jauh sebelum projeknya ditenderkan ini juga harusnya sudah Sudah selesai harus lolos gitu, dulu. gitu. Dulu yang sering itu sebenarnya malah saya yang dulu kejar-kejaran itu seringnya Hmm. masalah ini, Pak. Kalau dulu masih IMB ya, Pak, kalau sekarang PBB gitu ya. Nah, kalau dulu kan harusnya IMB itu sudah jadi Baru sudah kita jadi jalan. dulu, apa namanya, sebelum pelaksanaan. Hmm. Cuma yang jadi masalah sebenarnya dulu itu retribusinya itu cukup besar, Pak. Hmm. Ya, retribusi IMB. Nah, ini untuk proyek pemerintah, Pak. Kalau untuk swasta mungkin dia sudah bisa di-split, dibayar dulu ya. Nah, kalau Hmm. proyek pemerintah itu jadi repot itu, Pak. Hmm. Kalau dulu ya. Jadi, karena nilai IMB-nya besar, nah itu dimasukkan di dalam kontraktor nilainya. Hmm. Nah, kontraktor, lah kan dia baru bisa maksudnya bayar kalau sudah berkontrak Sudah kan. ada, iya betul. Nah, ketika dia mau mulai, apa namanya, ini berarti kan projeknya belum berizin. Jadi Belum serba salah. Mau iya, mulai Pak, dari mana gitu. iya. Jadi, nah kalau kalau, nunggu IMB ngurus kan akhirnya yang ngurus kontraktor ya, Pak, ya. Jadinya Iya. jadi overlap gitu, jadi sering masalah terus kena denda. Ada Yang denda seharusnya biaya yang itu seharusnya itu, pihak Pak. owner yang ngurus perizinannya. Iya. Jadi kena denda karena kita sudah kan kita juga karena sudah berkontrak berarti kan harus Hmm. mulai, padahal izinnya Hmm. belum ada, Hmm. duitnya dititipin ke kita. Hmm. Nah, karena kita sudah melakukan aktivitas di proyek, Ya, dianggapnya dari pemerintah di perizinannya, "Loh kamu sudah mulai apa namanya, pekerjaan padahal belum izin." ya, Akhirnya dikenakan denda. ya, Dendanya nggak masuk di dalam biaya IMB, iya, tapi jadi bebannya kontraktor jadinya. iya. Mungkin kalau sekarang kayak desain and build itu mungkin bisa dilakukan ya. Jadi Iya. prosesnya perencanaan itu sambil jalan, perizinan juga dilakukan, itu bisa dilakukan kalau kontraknya desain and build. Kalau kontraknya kontrak konstruksi aja terus dititipkan seperti itu jadi bingung mau mulainya dari mana. Itu Mau itu mulai ya kerja beberapa sementara kali izinnya belum ada. iya, Iya, iya. saya Tapi ya beberapa seharusnya kali kalau dulu sekarang sudah masalah bisa IMB itu. itu, Pak. Itu yang nah, kalau, eee, yang repot lagi kalau IMB-nya kawasan, Mbak, Hmm. dulu itu. Ya kan padahal dia harus, apa namanya, jadi kalau kawasan padahal yang dibangun kita dapat proyeknya cuma bagian umpamanya gedung A gitu. Nah, Iya, IMB-nya nggak bisa diajukan cuma gedung A saja, dia harus jadi satu kawasan dulu. sekaligus. Iya, Lah pernah itu itu terjadi, ya. Iya, jadi iya. kita ini harus ngurusin bikin, apa namanya, ngurusin perizinan semua kawasan kayak gitu. Padahal bukan kontraknya di kita, tapi sekalian Iya, semuanya jadi itu siapa yang pertama dia ngurusi ya. betul, Pak. Itu kalau proyek pemerintah karena
nilainya besar, jadi owner-nya nggak bisa langsung bayar itu gitu loh, Pak. Mhm, Jadi mau nggak mau duitnya dititipin di kontraktor. Nah itu iya, kalau dulu sih, Pak. Kalau sekarang kan, sistemnya nggak ada IMB, adanya PBG. Nah itu nggak iya, tahu sistemnya seperti apa sekarang. Karena dulu khususnya di daerah itu dulu retribusinya cukup besar kalau proyeknya umpamanya 100 M gitu, itu mhm. bisa berapa M sendiri untuk retribusi IMB waktu dulu, Pak. Tapi sekarang udah mulai apa, lebih lebih ini bisa gambar. Iya. Data center. Ini, apa namanya, ada pernah ini, Pak, data center. Sekarang ini Mhm, kan sebenarnya banyak juga project terkait dengan data center nih, Pak. mhm. Ini Saya terus sangat terang belum pernah saya ke, khusus juga data ini, Pak. center. Iya. Heeh, Saya Pak, pernah, bukan pernah data data center? center sih, cuma waktu itu pernah bikin kantornya, Indosat. Nah, itu Heeh. juga banyak ini, apa namanya, istilahnya kayak Heeh. data gitu. Iya, iya, Cuma iya. bedanya itu cuma waktu itu, nggak terlalu khusus karena memang untuk kantor, tapi Iya, ada iya. satu lantai itu yang dia harus pakai raised floor gitu, Pak. Iya, iya, pakai Rexplore ada di beberapa 1 meter kalau nggak salah ya, kan di Iya bawah tuh banyak instalasi-instalasi. iya. Iya. Cuma Ya kalau waktu itu data center mhm, harusnya dia lebih spesifik lagi kan, Pak. Jadi mhm, kan mhm, mesti secara keamanan, apa namanya, khususnya electrical-nya, terus mhm. apa namanya, mekanikal untuk umpamanya kalau kebakaran, dia kan Iya, nggak boleh iya. berhenti operasi. AC-nya juga harus tertentu kan biasanya kan Iya gitu. Di yang di sini juga tapi nggak begitu luas sih, ada juga, ruang khusus untuk data seperti itu, tapi tidak khusus sepertinya apa, project data center sih, nggak sebesar itu. Ini lebih kepada nanti ya di tata kelola ruangannya lah, lebih kepada di situ ada tata kelola ruangan untuk mechanical electrical-nya aja. iya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang punya pengalaman data Mhm, center ini bisa sharing juga karena saat ini mhm. data center ini kan juga, eee, di Indonesia sudah mulai banyak juga proyeknya Ya, sudah data mulai center banyak. itu. Kemarin saya ada teman yang di Adikarya juga di Cikarang kalau nggak salah ada data center juga. Terus yang ini, dari Bu Enjang Wahyudin tadi, retribusi bangunan pemerintah nol. Nah, mungkin bisa jadi solusi ya. Ya, iya, iya. Iya, soalnya waktu dulu saya projeknya pemerintah dan itu masih ada Mhm, retribusi bangunannya, dan itu padahal projeknya rumah mmm, sakit. Rumah sakit tuh pemerintah, itu dikenakan retribusi dan besar juga. iya, iya, iya. Wah, terima kasih nih, Iya Pak Enjang Wahyudin iya, ya informasinya. siap. Terima kasih Bapak. Mhm, Eee, dari Pak Safriyandi, karena konstruksinya sering bersifat spesifik atau khusus, misalnya dinding ruang X-ray, apakah konsultan perencana membantu membuatkan metode atau tahapan rincinya agar terhindar dari kesalahan? Kalau pengalaman saya iya. ini dulu enggak, Pak. Jadi Itu konsultan biasanya dia ada langsung dari vendornya khusus biasanya Mas Budi? iya, Pak. Iya, Ya, kan maksudnya gini, Pak, dari mhm, perencana itu kalau pengalaman saya ya, mhm, dulu mhm. itu nggak nggak men nggak ini, dari perencanaan tidak membuatkan tahapan untuk, oh metodenya ini harus bagaimana, kayak gitu. Jadi cuma, di dalam spesifikasi teknisnya aja muncul umpamanya timbal berapa mili, kayak gitu-gitu aja. Nah, tapi kan kita sebagai kontraktor mau nggak mau, nyarinya kan nyari vendor yang biasa ngerjain gitu, Ya, ya yang spesialis lah, pastinya spesialis spesialis. ngerjain itu karena Dan memang mereka kan sudah punya standarisasi untuk pengerjaannya, tinggal nanti mereka biasanya minta gambar ruangannya, terus nanti ya mereka nanti bantu bantu betul, mendesainkan terus tahapan pekerjaannya seperti apa. iya Ya nanti itu yang kita submit untuk bisa diajukan, approval terkait dan pelaksanaan. Dan mestinya, keterkaitan safety juga sudah dipertimbangkan dan sudah diperhitungkan oleh oleh vendor spesialis tadi. Jadi kita memang nggak ya walaupun main kontraktor ya, tapi kan kita nggak semuanya seluruhnya jadi bisa, enggak kan ya. Ada beberapa yang memang spesialisasi. ini
Dari Harun Kosmik. Kan ada pelaksanaan gedung dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Itu gimana caranya ya, Pak? Mungkin kita akan bahas juga ya, Pak, Nanti ini ya, iya. Ini top down top ya? down ya. Untuk top Iya, down nanti ada tahapannya iya. nanti. Nanti aja Nanti kita kita bahas di di metode di konstruksi berikutnya kita aja. akan bahas ya, apa namanya, Iya. metode top down ini. Ada Pak, nanti insya Allah nanti ada pembahasan terkait dengan ini. Ya, oke. Nah, terus Belum sampai ini kita ya, baru ini dari awal-awal. Erik Bunga juga. Untuk pelaksanaan high-rise building saat bongkar scaffolding, berapa lantai scaffolding di bawahnya yang masih harus dipertahankan, Pak? Nah, Nanti ini ini nanti kita ada juga akan pembahasannya bahas khusus. Nanti detailnya ada di pembahasan keterkaitan dengan sekuen ya, struktur. Ini ada nanti iya. pembahasan khusus. Iya, nanti kita akan bahas ke sana. Jadi Sabar ya, Pak Bu Erik Mbak Bunga. atau ini ya, Mas ini nanti Ah, kita Mas ya, ikuti Mas terus Erik. aja, apa Ya, namanya, terkait dengan sharing knowledge ini. Nanti kita akan bahas, banyak sekali yang akan kita bahas. Jadi kita saat ini memang masih baru pengenalan saja sebenarnya. iya. Kita akan Baru next top pemanasan, baru iya, pemanasan. next topik kita baru mulai di persiapan nanti. Iya. Nanti Ya, mungkin abis ini mungkin kita udah mulai masuk ke itu ya Mas Budi ya. Persiapan kalau karena memang basic saya dari kontraktor ya, jadi ya, seperti serah terima data ya ya, dari Pak. tim tim teknik ke tim apa proyek. Terus apa saja data yang diterima, apa saja data yang dibutuhkan untuk memulai proyek. Paling nanti itu kita sudah mulai bahas teknis ya setelah ini ya. Saya pikir ini kita berapa pertemuan? Tiga pertemuan ya udah cukup ya untuk pengenalannya. Udah ya, Nanti Pak. kita Paling nanti udah kalau, ini nanti nyusul kemarin kebetulan kayak Pak, Hardizal bahas mhm, pengenalan dari sisi boleh. konsultan itu waktunya yang belum pas, terus Iya sama iya, dari GS kemarin mau ngisi, cuma mhm, waktunya masih belum, tapi nanti kita sambil aja nanti kalau beliau ada waktu ya langsung kita iya. sisipkan gitu aja. Biar biar nambah lengkap. Ini Ya, poinnya dari para praktisi ya yang memang sudah kebetulan pernah mengalami ya, bukan bukan paling pintar enggak ya, tidak. Kita-kita tuh tidak menjadi paling pintar enggak. Lebih kepada menceritakan pengalaman yang kita alami. Ya berbagi pengalaman, ya kemarin sudah saya sebutkan ya. Jadi kalau dari perjalanan Jakarta Surabaya mungkin saya sudah sampai Semarang, mungkin teman-teman ada yang baru sampai Cirebon. Jadi nggak tahu kondisi dari Cirebon sampai Semarang itu seperti apa. Kebetulan saya sudah pernah, jadi kami bercerita. Ini kejadian Cirebon Semarang tuh ada kejadian begini-begini, apa saja yang dilihat, apa saja yang dirasakan. Ini buat menjadi referensi teman-teman nanti menjalani perjalanan Cirebon sampai dengan Semarang tuh bisa tahu. Itu aja. Jadi ini dari siapapun ya narasumber-narasumber nanti Pak Safriandi itu kan kalau nggak salah yang apa schedule ya kalau nggak salah ya. ya, Pak. Nanti beliau juga akan sharing Ah, juga. ya beliau itu pakarnya itu suhu saya itu. Saya belajar dari beliau itu. Salam salam hormat dari saya Pak Ya, Safriani ya. Jadi kita saling saling berbagi lah. Kita saling pokok intinya niatnya memang memang Mas Budi waktu apa melamar saya untuk acara ini juga memang lebih kepada itu. Kita juga konsepnya juga konsep-konsep santai saja, berbagi pengalaman sehingga nanti apa yang sudah pernah kita lakukan dan kerjakan itu ya menjadi amal jariah kita berbagi ilmu aja sih, lebih biar nanti pada saat nanti saya sudah nggak ada namanya, sudah meninggal, ini ilmu ini bisa bermanfaat kepakai sama semua orang. Gitu ya Mas Budi niatnya kita ya? ya, Nggak Pak. ada lain. Iya. Oke, sekali lagi, apa namanya, kita sharing gitu ya. Jadi harapannya nanti, eee, ya mungkin tadi, kayak tadi yang mungkin, kita kita sharing-kan apa yang kita ketahui, tapi mungkin ilmu kami atau informasi kami itu kan yang dulu pernah kami lakukan gitu ya. Jadi Iya saat ini mungkin sudah terupdate lagi gitu ya. iya, Jadi betul. permasalahannya kayak tadi, kayak zaman dulu saya masalah IMB itu jadi masalah gitu. Mhm, Jadi, tadi yang saya sampaikan, tapi sekarang ternyata, oh sudah nggak ada itu nol, jadi kan sudah nggak jadi masalah lagi, kayak iya gitu. Jadi mungkin apa namanya, jadi kalau teman-teman ada informasi yang update mungkin yang kami sampaikan ternyata itu sudah
ada update-nya lagi, pengalaman teman-teman berbeda, bisa teman-teman sampaikan juga, biar apa yang kita sampaikan ini bisa lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman yang lain. Jadi mungkin tidak hanya berdua saja saya dengan Pak Wisnu, tapi kami mengajak teman-teman semua yang punya pengalaman, pengetahuan terkait dengan pelaksanaan gedung, mau sharing, boleh, kita sangat open sekali, mau ngisi di bagian topik apa, ya monggo sekali gitu ya. Ya. Kami sangat terbuka sekali untuk teman-teman bisa sharing di sini nanti. Itu saja dari kami. Ada lagi Pak Wisnu? Saya rasa itu dulu sementara ini. Ya, saya tadi mengundang ya teman-teman yang lain, silahkan untuk bisa menjadi bersama-sama kami ya, menjadi kontributor, bercerita, mentransfer pengalamannya apa saja. Mungkin bisa jadi saya belum tahu, Bapak sudah tahu. Nah, malah kita kan jadi tukar-tukaran ilmu. Itu malah jadi menambah apa ya, wawasan kita, jadi pengetahuan kita jadi bertambah. Insya Allah nggak akan berkurang lah. Ya. Ini juga kita no profit ya, Mas Budi ya, free aja. Ya, Pak. Ya, nggak mikirkan yang ini itu. Kita memang betul-betul memang niatnya berbagi ilmu dan pengalaman. Saya rasa dari saya itu dulu Mas Budi, ini udah 10 menit lagi udah mau maghrib. Siap. Terima kasih Pak Wisnu. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Nanti kita info lagi kalau untuk topik selanjutnya. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mas.